Bagaimana cara memilih topik yang baik, kemudian menentukan keyword atau kata kunci yang akan digunakan sebagai variabel penelitian. Kemudian, Bapak Ibu disuruh memilih menentukan jenis penelitian apa yang akan Bapak Ibu ambil, apakah PTK atau penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif atau R&D, research and development atau kuantitatif, berupa eksperimen atau kualitatif berupa studi kasus. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, pada web 1 saya juga, telah memberikan penjelasan, eee, tentang bagaimana cara menyusun outline yang baik ya Bapak Ibu. Mulai dari bab 1 itu seperti apa. Bab 1 itu kan, ada fokusnya di latar belakang masalah, lalu kita masuk ke identifikasi masalah, kemudian masuk di rumusan masalah, lalu, setelah rumusan masalah kita masuk ke tujuan penelitian, lalu, setelah itu kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 itu ada kajian teori, atau kajian literatur ya Bapak Ibu. Nah, di situ juga dijabarkan tentang variabel-variabel yang Bapak Ibu gunakan pada proposal penelitian. Lalu nanti, di bab 3 ada di metode penelitian itu mencakup, jenis penelitian yang sudah Bapak Ibu tetapkan terlebih dahulu pada tugas 1. Nah, sekarang di web 2 ini apa sih yang akan kita bahas? Nah, sedikit saya mengulang, di tugas 2, itu kan kemarin kita sudah sepakat bahwa setelah Bapak Ibu mengembangkan outline, Bapak Ibu menentukan judul, Bapak Ibu sudah start mulai menyusun bab 1 atau pendahuluan. Nah, mmm, kenapa langsung menyusun bab 1 Bapak Ibu? Karena nantinya saya mau Bapak Ibu, mengembangkan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu ambil pada tugas 1 ke tugas 2 pada kajian bab 1 pendahuluan. Nah, pada tugas 1 kan, Bapak Ibu membahas tentang referensi-referensi yang digunakan, sesuai dengan variabel yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Lalu Bapak Ibu juga mencari 10 referensi, yang kalau tidak salah 10 referensi yang update 5 tahun terakhir yang berkaitan, pertama definisinya ataupun indikatornya, ada hasil-hasil penelitian yang relevan, yang nanti, bisa kita gunakan dalam menyusun kerangka di bab 1 khususnya di bagian latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, selain itu, artikel jurnal yang Bapak Ibu ambil sebagai referensi, Bapak Ibu juga ambil dari buk buku panduan atau, buku 5 tahun terakhir. Seperti mungkin buku metode penelitian ataupun buku tentang, model pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, Bapak Ibu sudah menyusun nih outline dengan baik di tugas 1. Nah, kemudian juga sudah membuat, referensi-referensi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Nah, kemarin, sempat ada di e-learning dalam diskusi ada yang mempertanyakan nih Bapak Ibu, bagaimana cara menentukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Nah, untuk menentukan apakah suatu penelitian itu kualitatif atau kuantitatif pada dasarnya bergantung pada tujuan penelitian kita, Bapak Ibu, atau jenis data yang digunakan, serta pendekatan analisis yang diterapkan oleh peneliti tersebut. Nah, jika penelitian itu bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis atau mengetahui hubungan antar variabel, maka penelitian tersebut termasuk penelitian kuantitatif. Nah, begitu Bapak Ibu. Jika penelitian tersebut mengukur, menguji hipotesis, atau mengetahui hubungan antar variabel, maka penelitian tersebut termasuk penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif juga biasanya menggunakan data yang berbentuk angka, yang dikumpulkan melalui instrumen seperti tes,
kemudian angket, kemudian ada lembar observasi biasanya. Dan sebaliknya, apabila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna atau proses atau pengalaman atau pandangan suatu subjek penelitian secara mendalam, maka penelitian tersebut bersifat kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya bentuknya apa sih? Penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan data non-numerik. Nah, biasanya berupa kata-kata, narasi, atau biasanya berupa deskripsi, deskripsi hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumen yang dianalisis secara deskriptif. Nah, saya ambil contoh misalkan, peneliti ingin mengetahui misalkan apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Maka penelitian tersebut bersifat bentuknya penelitian kuantitatif. Mengapa kuantitatif? Karena melibatkan pengukuran skor kemampuan berpikir kreatif dan analisis statistik untuk menguji pengaruh antar variabel tersebut. Terdapat hubungan apa sih pengaruhnya itu model pembelajaran tersebut terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian jika penelitian kualitatif bagaimana? Nah, jika peneliti ingin mengetahui bagaimana siswa mengalami proses berpikir kreatif selama pembelajaran problem-based learning, maka penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif. Jadi, bedanya seperti itu untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Karena fokusnya pada pemahaman makna jika penelitian kualitatif dilihat dari prosesnya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Insya Allah dapat dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Di tugas 2 nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan tugas yang dengan perintah menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam bab 1 atau latar belakang masalah. Sehingga nanti di tugas 3 Bapak Ibu sudah siap untuk bab satunya dengan baik dengan melanjutkan dari tugas 2 yang telah dikerjakan. Sekaligus nanti di web 2 ini sebelum saya jelaskan apa itu kalimat langsung dan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, Bapak Ibu nantinya juga akan saya berikan penjelasan bagaimana sih cara menyusun atau menjabarkan outline di bab 2 atau di bab 3. Nanti di tugas 3 Bapak Ibu tinggal menyusun satu proposal utuh mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3 serta daftar pustaka. Nah, nanti di tugas 4 tinggal kita finalisasi mana yang kira-kira masih perlu direvisi pada tugas 1 dan sampai tugas 4. Dan di tugas 4 nanti kita melakukan pengecekan plagiasi. Ingat, pengecekan plagiasi itu tidak boleh lebih dari 30% ya Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 30% dan daftar pustakanya juga minimalnya ada minimal 10 referensi dari jurnal dan 5 referensi dari buku. Nah, kalau Bapak Ibu menyusun itu dengan baik, di tugas 1, 2, dan 3 sebenarnya untuk bagian daftar pustaka itu nggak terlalu susah, untuk Bapak Ibu mengembangkannya seperti itu ya Bapak Ibu, atau mencarinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian bagaimana sih cara menyusun, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung Bapak Ibu ya. Bagaimana menyusun kutipan atau menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang nantinya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam bab 1 pendahuluan. Oke, ini bab 1 kita fokus di bab 1 pendahuluan dan juga nanti Bapak Ibu bisa susun di bab 2 bagian kajian teori ya Bapak Ibu.
Eh, Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita ambil contoh, bentar saya share screen. Bentar. Bentar saya share screen dulu. Kita nah, kita ambil contoh, misalkan kita cari artikel yang saya ambil kutipannya variabel tentang kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemudian saya ambil ini ya Bapak Ibu, yang kita custom rank dulu dari 2019 sampai 2025. Nah, muncul, coba kita ambil ini 2023. Misalkan saya akan mencari tentang definisi kemampuan berpikir kreatif. Di sini ada tidak ya, Bapak Ibu? Saya lihat dulu. Pikir kreatif apa kritis ini? Oh, coba kita cari yang lain dulu. Nah, ini kita misalkan kita akan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Di arti kemampuan individu. Nah, sampai sini kita copy ya Bapak Ibu. Saya stop share screen.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Nah, di sini saya ambil kutipan tadi, kemampuan berpikir matematis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan berpikir kreatif matematis memiliki suatu arti kemampuan individu dalam berpikir yang bertujuan untuk menemukan ide yang berbeda hingga menciptakan ide baru, tidak umum, orisinil, yang membawa hasil yang pasti dan tepat. Nah, kutip ini yang dinamakan kutipan langsung, Bapak Ibu. Kutipan langsung itu kutipan yang Bapak Ibu ambil langsung dari, referensinya atau kutipan yang langsung diambil tanpa mengubah satu kata pun, termasuk susunannya, termasuk SPOK-nya. Nah, itu yang dinamakan dengan kutipan langsung. Intinya sebanyak apapun Bapak Ibu ambil, sebanyak apapun Bapak Ibu copy paste dari artikel tersebut, itu merupakan kutipan langsung Bapak Ibu. Nah, harusnya di sini kan ini termasuk, pengertian dari Andiana tahun 2018. Tapi kan, referensi 2018 ini kan, tidak disarankan karena, tidak memenuhi kurang memenuhi 5 tahun terakhir, ini ya Bapak Ibu, publikasinya kurang dari 5 tahun terakhir, lebih dari 5 tahun terakhir. Maka kita, jadikan saja artikel tersebut sebagai, rujukannya, itu Bapak Ibu. Jadi tadi kan di sini dari artikel, artikel Res Astria Ristu. Nah, dari artikelnya Restu Tera Astria dan Anggun Badu Kusuma. Nah, cara menentukan dia itu menjadi kutipan langsung itu seperti apa? Seperti tadi penulisannya adalah, kutipan yang langsung diambil tanpa mengubah satu kata pun. Kemudian, jika penulisnya itu, eee, seperti ini, Restu Tera Astria, maka yang kita tulis, hanya nama belakangnya saja, Astria. Ini kita hapus. Dan juga ada 2 nama, yaitu yang selanjutnya ada Anggun Badu Kusuma, maka kita tulis Kusuma saja. Jadi Astria dan Kusuma. Tahunnya tadi tahun 2023. Nah, jadi kutipan langsung itu dia seperti ini Bapak Ibu, bentuknya. Jadi tanpa kita ubah kalimatnya, cuma kita tambahkan identitasnya. Identitas kalimat itu diambil dari, artikel jurnal siapa, ini nama penulisnya, ya ya Bapak Ibu, ditulis nama belakangnya. Misalkan, jika artikel saya, Elia Masturina, maka Bapak Ibu hanya menuliskan nama belakang saya, yaitu Masturina, tahun 2023 gitu misalkan. Tanpa ada, tulisan halaman ya Bapak Ibu, untuk ketentuannya. Jadi, kemampuan berpikir kreatif itu memiliki suatu arti, kemampuan individu dalam berpikir yang bertujuan untuk menemukan ide baru yang berbeda hingga menciptakan ide baru, tidak umum, orisinil yang membawa hasil yang pasti dan tepat. Kemudian apa bedanya dengan kalimat tidak langsung ya Bapak Ibu? Lantas kalimat tidak langsung itu seperti apa? Nah, kalimat tidak langsung itu kalimat, yang sudah kita lakukan parafrase. Sudah kita lakukan parafrase bahasa Indonesianya adalah, bahasa Indonesianya,
parafrase itu adalah mengubah susunan kalimat menjadi susunan kalimat yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Bisa kita ubah kata kerjanya yang bersinonim, misalkan ini ada pengertian Sedikit di zoom Bu, biar kelihatan Bu. oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang kita lakukan parafrase atau kita mengubah susunan kalimat tersebut menjadi susunan kalimat yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Nah, misalkan ini tadi, berpikir kreatif memiliki suatu arti kemampuan individu dalam berpikir yang bertujuan untuk menemukan ide baru yang berbeda. Nah, kita sama-sama menjelaskan pengertian tersebut. Kita berikan di sini, kita berikan contoh. Misalkan kemampuan berpikir kreatif di sini matematis, kita bisa merupakan sebuah kemampuan adalah kita bisa ganti sebuah kemampuan yang penting bagi siswa. Kemudian bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis kita bisa singkat begini. Langsung karena memiliki tujuan untuk menemukan. Nah, ini untuk menemukan ide baru. Hingga bisa mencipta hingga mencipta atau kita menciptakan bisa ide yang tidak biasa. Orisinil kita bisa ganti dengan kata asli. Asli dan memiliki dampak yang nyata. Nah, ini yang dinamakan dengan kalimat kutipan tidak langsung ya Bapak Ibu. Nah, jika tadi identitas penulisnya di awal, di sini, oh ini salah ini. Ini harusnya di awal. Maaf. Harusnya di awal di sini. Di awal. Menyatakan bahwa begini ya. Gini Bapak Ibu.
Jika kutipan langsung itu nama penulisnya di awal, tetapi jika kalimat tidak langsung atau kutipan tidak langsung itu nama penulisnya kita letakkan di bagian akhir, begini Bapak Ibu. Nah, selain tanpa kita mengubah-ubah, penulisan kutipan langsung ini jika dalam pedoman itu menulisnya dengan menjorok ke dalam ya Bapak Ibu, menjorok ke dalam kurang lebih 5 ketukan sepertinya ya Bapak Ibu, menjorok ke dalam. Intinya menjorok ke dalam ya Bapak Ibu, sesuai panduan. Nah, ini juga sama. Ini beda antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu dia ditulisnya agak menjorok ke dalam suatu paragraf. Jika kutipan tidak langsung, maka nulisnya biasa seperti ini. Nah, Bapak, yang kedua, nama penulisnya juga jika kutipan langsung itu di depan, kemudian jika kutipan tidak langsung itu nama penulisnya di akhir kalimat seperti ini. Kemudian, nah, yang jadi poin utama pada kutipan tidak langsung ini kita bisa kita bisa juga dengan mengganti kata kerja yang sama. Itu tadi kata kerja yang sama, kemudian bisa juga kita menyingkat kata kerja yang bersesuaian. Tadi kita dipersingkat ya Bapak Ibu dari Astria dan Kusuma menyatakan ini kita lebih parafrase, kita lebih persingkat lagi, tetapi tetap memiliki makna atau makna yang sama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memparafrase kutipan tidak langsung itu ada tekniknya Bapak Ibu. Biasanya kita bisa melakukan parafrase dengan teknik manual atau kita bisa menggunakan parafrase melalui AI. Nah, AI itu adalah sebuah alat ya Bapak Ibu. Alat bantu apa? Alat bantu untuk brainstorming ide. Alat bantu untuk melakukan translate bahasa atau alih bahasa ataupun membuat kita untuk melakukan parafrase. Nah, biasanya saya juga selalu menggunakan AI. Kalau saya lagi buntu atau butuh ide, saya tanya ke AI, apa itu ide yang menarik kalau saya punya seperti ini. Itu namanya brainstorming ide. Nah, misalkan saya baca suatu referensi tapi saya nggak ngerti gitu Bapak Ibu. Apa artinya saya coba pakai Google Translate atau bahasanya saya masih belum memahami, maka saya menanyakan hal tersebut ke AI. Nah, AI seperti ChatGPT juga bisa membantu kita mentranslate itu menjadi bahasa yang lebih mudah kita untuk pahami. Yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan alat parafrase. Alat parafrase biasanya dikenal dengan nama Quoteboard atau ada parafrase online kalau tidak salah, saya sepertinya pernah lihat beberapa tutorial. Tapi untuk Quoteboard parafrase itu sifatnya biasanya berbahasa Inggris itu Bapak Ibu. Jadi jika bahasa Indonesia saya juga belum pernah mencoba, dia lebih mendukung untuk bahasa Inggris. Diparafrasekan dengan berbagai style yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi salah satu solusi untuk yang selain bahasa Inggris, kita bisa gunakan ChatGPT. Tidak pakai Quoteboard, tapi bisa pakai ChatGPT seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan AI ya Bapak Ibu, untuk menulis itu
dari awal sampai akhir, misalkan kita akan memparafrase ini nih, dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu jangan langsung meng-copy paste apa yang dikatakan oleh ChatGPT tersebut. Nah, itulah yang nanti, kita bisa pahami dulu atau kita bisa memodifikasinya, bisa, mmm pahami dulu apa yang dimaksudkan oleh AI itu. Terkadang juga AI nggak selamanya benar ya Bapak Ibu. Ada juga kadang, jadi kita harus memastikan apakah benar-benar tersusun dengan baik kalimatnya, begitu ya Bapak Ibu. Eee, jadi jangan kita langsung meng-copy paste dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang akan kena yang namanya, kita dapat melanggar etika penulisan, kode etik penulisan ya, melanggar integritas penulisan akademik. Oke. Nah, jadi juga akan berdampak pada apa? Berdampak pada tingginya plagiasi. Nah, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan AI, tetapi gunakanlah AI sebatas untuk mentranslate bahasa atau mentranslate artikel atau melakukan brainstorming atau membantu kita melakukan parafrase. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa praktek untuk yang parafrase menggunakan ChatGPT ya Bapak Ibu. Kita coba yang ini. Mana tadi? Nah, begini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk melakukan parafrase. Nah, misalkan tadi kemampuan berpikir matematis itu merupakan salah satu. Nah, seperti yang sudah kita parafrase secara manual tadi, salah satu kalau di ChatGPT seperti ini merupakan salah satu keterampilan yang perlu dimiliki
oleh setiap siswa. Nah, kemampuan ini menggambarkan individu ya dalam berpikir untuk menghasilkan gagasan baru. Ini juga bisa menghasilkan gagasan baru atau ide baru yang berbeda, unik, dan orisinal, sehingga mampu melahirkan ide-ide yang tepat serta memberikan hasil yang bermakna. Seperti ini jika dari ChatGPT. Tapi kita bisa tidak langsung meng-copy paste-nya semuanya, kita bisa meramu lagi apa sih yang bisa kita membantu memparafrase untuk penelitian kita. Nah, jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaan antara manual, versi yang manual dengan versi yang bantuan AI. Nah, jadi sekali lagi saya beri statement boleh memakai AI, boleh silakan Bapak Ibu. Saya tidak melarang. Namun karena kita tidak bisa menghindari penggunaan AI ya Bapak Ibu, tapi bijaklah dalam menggunakan alat tersebut. Jangan langsung meng-copy paste langsung, jangan menanyakan hal yang selain brainstorming ide dan membantu memberikan bagaimana parafrase kalimat tersebut. Silakan untuk lakukan revisi-revisi kecil untuk kata-kata yang masih bisa untuk kita jika Bapak Ibu masih saya menyarankan untuk parafrase online karena jika Bapak Ibu masih mampu melaksanakan parafrase manual ini, Bapak Ibu akan lakukanlah revisi kecil untuk kata-kata yang masih bisa untuk kita cari sinonimnya secara manual, sehingga kutipan tidak langsung tersebut tidak lagi 100% berasal dari ChatGPT, tetapi sudah ada sentuhan kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita pun tetap pemikiran kita juga tetap dipakai gitu ya Bapak Ibu, tidak serta-merta 100% minta bantuan AI. Jadi itu teknik kedua. Untuk selanjutnya, kalau kita coba share screen dulu tugas Bapak Ibu, sebentar saya mute. Kita coba buka salah satu tugas dari Bapak Ibu yang sudah dikerjakan. Ini saya buka. Apakah sudah terlihat? Ini dari proposal penelitian yang judul peningkatan model pembelajaran picture and picture terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS di sekolah dasar. Disusun oleh Ibu Titin Fatimah ya, Ibu Titin Fatimah. Nah, gini latar belakangnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan kutipan langsung ya Bapak Ibu. Jadi dia menulisnya menjorok ke dalam paragraf, kemudian untuk ketentuannya itu kalau di UT sepertinya untuk referensinya itu tidak menggunakan catatan kaki. Tapi ini tidak apa-apa.
sebagai bahan evaluasi nanti ke depannya bisa diperbaiki. Jadi untuk untuk penulisnya kita taruh pada body note atau di dalam tubuh kalimat tersebut atau di awal kalimat tersebut atau di akhir kalimat tersebut jika kutipan tidak langsung. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga ada ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsungnya langsung ditulis seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah benar di akhir kalimat, tetapi nanti diperbaiki lagi untuk nama penulisnya. Jika kutipan langsung itu di depan, untuk kutipan tidak langsung itu di akhir kalimat seperti ini, gitu Bapak Ibu. Saya stop share screen dulu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi? Ibu, izin bertanya. Ya, Ibu Yuyun, silakan. Ya. Ibu, itu untuk kutipan langsung dan tidak langsung itu ditulisnya di latar belakang harus misalnya mencantumkan kutipan langsung dan tidak langsungnya gitu, Bu. Harus dua-duanya langsung dan tidak langsung atau bagaimana? Ya, baik Ibu. Nah, apakah kutipan langsung atau kutipan tidak langsung harus dicantumkan pada latar belakang? Nah, sebenarnya tidak harus ya Bapak Ibu. Malah saya menyarankan lebih baiknya, lebih bagusnya Bapak Ibu menggunakan kutipan tidak langsung karena menghindari plagiasi tadi, Bapak Ibu. Karena jika kita banyak melakukan atau banyak menggunakan kutipan langsung, maka nanti akan berdampak di pengecekan plagiasi tugas akhir Bapak Ibu, begitu. Jadi untuk saran saya lebih baik Bapak Ibu menggunakan kutipan tidak langsung yang lebih banyak gitu Bapak Ibu. Tapi boleh menggunakan kutipan langsung. Tapi mungkin hanya 1 atau 2 atau sampai 3 begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Yuyun? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah Ibu, terima kasih. Ibu, untuk memastikan saja kutipan langsung itu nama yang penulisnya itu di depan kutipan langsung, kutipan tidak langsung di belakang, begitu Ibu? Iya betul Ibu. Untuk kutipan langsung itu nama penulisnya di bagian depan, dan untuk kutipan tidak langsung kita menggunakannya nama penulisannya di akhir kalimat, begitu Bapak Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk tugas yang ketiga, nanti Bapak Ibu silakan tinggal melanjutkan. Tidak perlu mengulang dari awal. Tidak perlu mengulang dari awal, misalkan salah nih di tugas 2 atau salah nih di tugas 1. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja, tinggal memperbaikinya. Memperbaiki apa yang kurang pas di tugas 2 dan di tugas 1. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak perlu mengulang-ulang, karena saya lihat juga di jadwal pengumpulan tugas juga sepertinya terlalu mepet-mepet ya Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah, silakan Bapak Ibu hanya mengembangkan dan merevisi apa yang perlu direvisi ya Bapak Ibu, begitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?
Oh iya Ibu, maaf. Ini tuh yang tugas 2 atau 3 ya, 2 itu, ini tuh yang sedang kita kerjakan tuh proposalnya atau laporan, kalau saya kan ambil PTK, laporan PTK-nya atau proposal sama laporan itu berbeda apa tidak ya Ibu, maaf? Proposal Ibu, karena ya kita tugas akhirnya itu akan di panduan itu kita tugas akhirnya berupa proposal penelitian. Jadi kita menyelesaikan tugas 1 sampai dengan akhir tugas 4 itu berupa proposal penelitian gitu Ibu. Baik Ibu. Belum pada hasil penelitian ya Ibu. Jadi tidak perlu melakukan penerapan langsung gitu. Belum. Jadi kita baru proposal penelitian atau rencana penelitian yang akan kita laksanakan ke depan gitu. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan share dulu. Saya share dulu tentang format penulisan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang format penulisan atau gaya selingkung proposal penelitian. Nah, yang pertama itu ada jenis huruf, Bapak Ibu. Nah, jadi jenis huruf yang kita gunakan pada proposal kita dari awal, dari mulai judul sampai akhir daftar pustaka yang kita gunakan itu menggunakan jenis huruf Times New Roman. Bukan Arial, bukan Calibri, ataupun bukan Book Antiqua atau yang lain. Kita menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu tugas sebelumnya di tugas 2 ataupun di tugas 1 masih menggunakan jenis huruf seperti Calibri ataupun Arial, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita benahi pada tugas selanjutnya, tugas 3, kita benahi jenis hurufnya, yaitu kita menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian ukuran kertasnya. Walaupun Bapak Ibu ini tidak mencetak proposal penelitian gitu ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sebaiknya juga menentukan ukuran kertasnya, ukuran kertas dari file yang kita kerjakan. Ukuran kertasnya yaitu A4 ya Bapak Ibu. Nanti saya akan beri contoh seperti apa. Kemudian pada selanjutnya ada nomor halaman. Nah, nomor halamannya itu ditaruh di bagian bawah tengah ya Bapak Ibu, di tengah halaman. Jadi bukan di kanan atas pojok, bukan, tetapi melainkan di bawah di tengah. Nanti juga saya akan tunjukkan. Kemudian selanjutnya ada jarak baris. Jarak baris antara kalimat satu dengan yang lain itu jarak barisnya 1,5 spasi atau line spacing-nya yaitu 1,5 lines. Yaitu kemudian baris pertama itu dari paragraf menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kanan kiri ya Bapak Ibu atau justify. Nah, kemudian marginnya, ukuran marginnya itu batas atas, bawah, kanan, dan kiri masing-masing 2,5 cm. Nah, itu juga nanti akan saya tunjukkan. Kemudian jumlah halamannya, nah jumlah halamannya itu minimal halaman proposal penelitian yang Ibu kerjakan itu, Bapak Ibu kerjakan, minimal halamannya jumlahnya yaitu 15 sampai 20 halaman. Jika kurang dari itu sebaiknya lebih diperdalam lagi mungkin ya Bapak Ibu. Di luar cover dan daftar pustaka.
Itu ya Bapak Ibu. Jadi di luar cover dan daftar pustaka jumlah halamannya 15 atau sampai 20 halaman. Kemudian bahasa dalam tulisan ilmiah. Kemudian yang pertama objektif. Bahasa tidak memihak atau tidak berorientasi pada pendapat pribadi berdasarkan fakta yang diverifikasi secara empirik. Nah, bahasa itu yang digunakan objektif, jadi tidak bertele-tele ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah menuliskan nanti proposalnya dibaca, jadi jangan langsung main masuk-masukan saja. Jangan langsung main kumpul-kumpul saja. Nanti dari awal Bapak Ibu bisa membaca lagi sebelum mengumpulkan kalau ada tulisan atau kalimat yang dirasa ambigu atau yang bertele-tele atau yang berulang-ulang. Maka minta bantuan AI untuk apa ya? Untuk memperbaiki format tulisannya atau bagaimana untuk membuat kalimatnya jadi lebih mudah untuk dipahami. Terkadang kan ada tuh ya orang yang Bapak Ibu ya, orang yang jika menulis memakai bahasa berbicara gitu, bahasa ngomong-ngomong gitu. Ketika berbicara sehingga tulisannya itu terkesan apa ya, tidak terstruktur dengan rapi atau tidak sesuai dengan KBBI. Maka kita juga boleh meminta bantuan ke AI. Untuk apa? Untuk menghaluskan kalimat tersebut. Boleh untuk menghaluskan kalimat tersebut, untuk mengecek apakah kalimat saya ini masih bertele-tele ya, apakah kalimat yang saya gunakan ini tidak terstruktur atau tidak baku gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga jangan sampai merubah strukturisasi kalimat tersebut. Dan juga jangan sampai mengubah makna yang sudah kita tulis. Nah, bagian itu. Kemudian bahasanya tidak perlu, bahasa tidak pakai bahasa yang, bahasa tidak pakai bahasa informal dan informal atau slang ya Bapak Ibu. Jadi jika memang pakai bahasa asing, misalkan memakai bahasa problem based learning, project based learning gitu ya, atau creativity, pokoknya dalam bahasa asing gitu ya, seperti bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah, tolong bahasanya atau tulisannya dalam kalimat tersebut diberi di garis miring, digaris miringkan ya Bapak Ibu. Misalkan problem based learning, maka kalimat tersebut kita garis miringkan begitu Bapak Ibu. Lalu bahasanya harus tepat dalam mengungkapkan konsep ilmiah dan konsisten ya Bapak Ibu. Jadi jangan menyinggung unsur sara juga, yaitu prinsip penggunaan bahasa yang baku. Tidak pakai bahasa informal ya Bapak Ibu. Istilah teknisnya sesuai bidang. Kemudian hindari kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang berulang. Kalimatnya yang efektif, jelas, dan singkat. Juga tidak kalimat majemuk bertingkat-tingkat gitu ya Bu. Jadi satu kalimat itu sampai berapa baris satu kalimat atau 5 baris ya, kita baca sampai misalkan 1 sampai 5 baris gitu. Tidak ada titik komanya gitu. Kita baca sampai tidak ada titik komanya, nggak ada koma, nggak ada titik. Jadi buatlah kalimat itu seefektif mungkin, sejelas mungkin, sesingkat mungkin, tapi maknanya tetap jelas, maknanya tetap kompleks. Kemudian hindari penggunaan bahasa yang persuasif atau emotif. Kemudian jangan terlalu panjang ya Bapak Ibu. Jangan lebih dari 20 kata pada bagian judul seperti yang saya sampaikan tadi. Pada panduan itu pada judul maksimal itu jumlah jumlah katanya maksimal 20 kata ya Bapak Ibu.
Kalau bisa ya di bawah 20 kata. Kemudian ada daftar pustaka juga harus bersumber dari artikel, jurnal, dan buku ya Bapak Ibu. Tidak boleh dari blog. Tidak boleh dari web maksud saya. Kecuali web pemerintah. Misalkan contohnya Bapak Ibu mengambil dari rapor pendidikan atau Bapak Ibu memakai referensi dari webnya rapor pendidikan itu boleh. Web kementerian itu boleh. Tetapi kalau blog gitu ya ataupun sumber-sumber website yang tidak terpercaya itu dilarang ya Bapak Ibu. Hindari. Kemudian tabel dan gambar itu harus jelas ya Bapak Ibu penulisannya, dan jika penulisan tabel itu Bapak Ibu keterangannya misalkan ada tabel nih Bapak Ibu, ada bentuk tabel. Nah, kita beri keterangan tabel itu pada atas tabelnya. Jika gambar maka kita beri keterangannya di bawah gambarnya. Misalkan ada gambar gitu ya. Bawahnya kita beri gambar 1, misalkan kerangka berpikir gitu. Kemudian jika ada tabel tentang indikator berpikir kritis gitu misalkan. Itu ada tabel, kemudian sebelum tabelnya kita di atasnya kita beri keterangan tabel 1, indikator kemampuan berpikir kritis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Nah, jadi misalkan seperti ini. Penulisan catatan kaki itu boleh kita menggunakannya dengan catatan memang dia untuk memberikan definisi atau istilah ya Bapak Ibu yang memang sama. Contohnya misalkan deep learning. Nah, deep learning itu kita perlu untuk memberikan catatan kaki itu untuk memperjelas deep learning itu yang kita maksud apa. Deep learning dalam program komputer misalkan, bukan dalam bidang komputer gitu misalkan. Karena deep learning juga ada dalam bidang komputer ya Bapak Ibu. Jadi tapi deep learning yang kita maksud itu adalah deep learning dalam bidang pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Bisa kita tambahkan catatan kaki, tetapi digunakan untuk menggunakan keterangan tambahan atau sumber informasi. Untuk referensinya tetap pada kita gunakan di body note tadi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita lihat contoh proposal penelitian. Sebentar Bapak Ibu, saya stop share screen. Contoh proposal. Nah, di sini ada contoh proposal penelitian ya Bapak Ibu. Proposal penelitian covernya begini ya Bapak Ibu nih. Formasinya begini, formatnya begini, nanti ada di e-learning panduannya. Kita bisa sesuaikan. Nah, yang pertama ini ada penelitian ini bukan contoh PGSD ya Bapak Ibu di e-learningnya. Kita untuk judul itu kita menggunakan jadi judul di kita bold semua. Kemudian menggunakan untuk ukuran fontnya ini untuk judul kita menggunakan ukuran font 14 kalau di sini sepertinya. Nah, ini ukuran 14 judulnya. Nah, ingat tidak boleh lebih dari 20 kata ya Bapak Ibu untuk judul proposal penelitiannya. Kemudian ini proposal penelitian, kemudian judul, kemudian disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metode penelitian. Ini sosialnya bisa dihapus, nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini fontnya kembali lagi ke 12. Kemudian ada logo UT, kemudian nama mahasiswa, NIM, ini juga kita bold, kemudian
ada program studi ini ilmu administrasi negara. Kita ganti program studi PGSD ya Bapak Ibu. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kemudian Universitas Terbuka. Nah, di sini Kementerian Pendidikan ini sepertinya salah setelah saya melihat. Nah, ini diganti dengan nanti mohon dirubah ya Bapak Ibu menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Jadi Kemdikti Saintek. Jadi ini nanti diganti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Kemudian selanjutnya tidak perlu memakai daftar pustaka ya Bapak Ibu. Langsung kita tidak perlu daftar pustaka, tidak perlu daftar tabel, tidak perlu daftar gambar, hanya cover saja. Lalu masuk ke bab 1. Bab 1 pendahuluan, yaitu ingat di sini sudah pakai spasi 1,5 ya. 1,5 ya Bapak Ibu, antara sini dan sini kita ubah menjadi spasi 1,5. Perhatikan juga. Khusus nah, kemudian ukuran fontnya juga 12. Kemudian selanjutnya perhatikan gaya selingkung ya. Gaya selingkung pada bagian format penulisannya juga. Misalkan ini ada kalimat kutipan langsung nih harusnya. Kutipan langsung ini dihapus ini seharusnya yang bangsawan ini tanda kurungnya harusnya dihapus ya Bapak Ibu. Jadi tanda kurung yang di depan ini harusnya dihapus. Jadi sebagaimana bangsawan dalam kurung 2023 menyampaikan bahwa gitu. Seperti itu formatnya. Menyampaikan bahwa organisasi yang dapat mengadopsi teknologi digital dan akan memiliki keunggulan khususnya efisiensi dan produktivitas. Nah, kemudian yang ini baru kalimat tidak langsung ya Bapak Ibu, seperti ini penulisannya. Kemudian ini juga kalimat tidak langsung. Dan ini juga kalimat tidak langsung nih seperti ini. Jadi hindari ya Bapak Ibu tulisan jangan sampai beda font ini sepertinya beda sendiri nih. Jangan sampai tulisan kita beda font. Nanti kita jika mengerjakan kita bisa mengerjakan proposal itu begini ya Bapak Ibu, kita harus telaten, harus membaca berulang-ulang, harus setiap hari kita buka, walaupun hanya mengerjakan satu kalimat atau hanya mengerjakan satu kata, itu kita harus dalam mengerjakan proposal seperti itu ya Bapak Ibu, agar menghindari seperti ini salah huruf ataupun kita kurang tidak sesuai formatnya ataupun dirasa kurang pas dengan apa yang kita akan tulis itu Bapak Ibu. Kemudian ini untuk menulis bahasa Inggris ini sebaiknya dimiringkan seperti Smart City ini. Nah, ini seharusnya dengan tulisan miring ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi di sini mulai perkembangan teknologi. Jadi nulisnya itu sifatnya umum ya Bapak Ibu. Jadi latar belakang itu ditulis mulai dari umum ke khusus ya Bapak Ibu. Dari masalah yang umum dulu, misalkan general dulu, besar, baru mengerucut ke khusus. Khususnya mana? Khususnya ada di konteks objek yang kita teliti. Misal konteks objek yang kita teliti tentang ini Kota Bandung merupakan nih pemerintah yang ini. Sipedasi. Ini ya Bapak Ibu. Kalau di sini seperti ini. Ini bukan PGSD seperti ini. Kemudian
Berarti nanti di paragraf terakhir di bagian latar belakang masalah itu sudah berbicara tentang khususnya tadi si objek yang khususnya misalkan tadi si UPTD-nya nih. UPTD-nya tadi apa ya? Pemerintah Kota Bandung nih di sini. Nah, sedangkan di paragraf awal bicara tentang generalnya, mungkin tentang misal penelitian Bapak Ibu tentang PGSD, nah pendidikan tentang pendidikan di Indonesia gitu mungkin bisa jadi pengembangan kompetensi guru di Indonesia. Nanti baru paragraf berikutnya bisa diisi bagian tentang pengembangan kompetensi guru di daerah tersebut bagaimana, kemudian konteks jadi konteksnya itu dari umum ke khusus seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, diusahakan juga untuk menulis latar belakang ini dari paragraf 1 ke paragraf yang lain itu saling nyambung gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ini tentang perkembangan teknologi ini, kemudian transformasi digital dalam ini. Sementara strategi tentang melalui program Smart City. Nah, jadi langsung nyambung itu. Smart City itu bagaimana menjadi konsep yang hadir dalam em, solusi yang diharapkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada tentang tadi menyinggung tentang si pedasi. Nah, ini langsung paragraf selanjutnya langsung nyambung tentang si pedasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada di bab 1 adalah latar belakang, ini tadi latar belakang, kemudian ada rumusan masalah ya Bapak Ibu. Biasanya juga ada identifikasi masalah. Jika Bapak Ibu ingin atau akan menampilkan identifikasi masalah, juga lebih bagus lagi supaya saya tahu apa permasalahan yang diidentifikasi dalam proposal penelitian Bapak Ibu. Kemudian juga selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kita ambil dari rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya itu ada 4, misalkan ada 4 rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya juga ada 4. Jika rumusan masalahnya ada 1, maka tujuan penelitiannya juga ada 1. Jadi tujuan penelitian itu mengikuti rumusan masalah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk rumusan masalah, kalau rumusan masalah itu biasanya ditulis, cara menulisnya menggunakan kalimat tanya ya Bapak Ibu. Dengan diawali dengan misalkan 5W1H, bisa ini bagaimanakah, bagaimana bisa. Kalau bagaimana ini biasanya jenis penelitiannya jenis penelitian kualitatif. Untuk tujuan penelitiannya juga untuk tujuan penelitian kita hilangkan kalimat tanyanya ya Bapak Ibu. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini manfaat teoritisnya, kemudian manfaat praktisnya bagaimana dijabarkan ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian lalu masuk ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini bagian subbab ini yang disesuaikan dengan variabel yang Bapak Ibu ambil. Misalkan penelitian Bapak Ibu tentang kemampuan pemecahan masalah. Nah, variabelnya itu yang pertama ada definisi kemampuan pemecahan masalah, kemudian penjabarannya tentang indikatornya, kemudian ada langkah-langkah indikator, apapun yang berkaitan
tentang kemampuan pemecahan masalah. Kemudian mungkin jika sudah mungkin nanti di bab 1 juga Bapak Ibu sudah menjabarkan ya, misalkan variabelnya tentang kemampuan pemecahan masalah. Nah, sudah dijabarkan di bab 1, nah di bab 2 ini Bapak Ibu jabarkan lagi lebih dalam. Misalkan hanya 1 atau 2 kalimat saja di dalam latar belakang, maka tinjauan pustakanya ini lebih banyak penjabarannya gitu terkait definisinya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin misalkan di kajian pustaka ini misalkan kemampuan pemecahan masalah menurut A, kemampuan pemecahan masalah adalah, kemudian menurut B, kemampuan pemecahan masalah adalah, kemudian ada menurut C, kemampuan pemecahan masalah adalah, kemudian ada menurut D, kemampuan pemecahan masalah adalah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir definisi tersebut, di akhir definisi-definisi yang sudah Bapak Ibu jabarkan menurut ahli ini, menurut ahli 1, menurut ahli 2, menurut ahli 3, sampai 4, maka Bapak Ibu dapat menyimpulkan dari 4 ahli tersebut. Misalkan, kemampuan berpikir kreatif itu jadi dapat disimpulkan menurut A, B, C, kemampuan berpikir kreatif itu adalah begitu. Jadi diharapkan nanti pada akhir definisi atau akhir setiap penjabaran dari beberapa ahli, Bapak Ibu dapat menyimpulkannya sesuai apa yang sesuai menurut Bapak Ibu begitu ya. Kemudian selanjutnya ada bab 3 ya Bapak Ibu. Kemudian kita bab 3 ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada jenisnya apa? Jika Bapak Ibu memakai kuantitatif, maka jabarkan penelitian kuantitatif itu seperti apa. Jika Bapak Ibu melakukan jenis penelitiannya tentang kualitatif, maka Bapak Ibu menjabarkan jenis penelitian kualitatif itu seperti apa. Jika Bapak Ibu ambil penelitian tentang PTK, maka Bapak Ibu dapat menjabarkannya seperti apa, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, kemudian fokus penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa, menggunakan observasi kah, atau menggunakan wawancara, atau menggunakan angket kah, atau menggunakan tes, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada biasanya ada setelah teknik pengumpulan data itu biasanya ada, ini masih kurang, harusnya ada tahapan penelitian. Biasanya ada tahapan penelitian ya Bapak Ibu. Harusnya ada di tahapan penelitian. Kemudian jika Bapak Ibu memakai penelitian PTK, itu apa namanya? Diagram PTK-nya harus nampak ya Bapak Ibu pada bab 3 metode penelitian ini. Jadi, jika Bapak Ibu menggunakan penelitian kuantitatif, maka harus menampakkan eksperimennya itu yang bagaimana, ada perlakuan, kemudian ada yang pre-test atau post-test, ada tes awal, ada perlakuan awal, perlakuan akhir, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada kelas yang jika penelitian kuantitatif ada kelas pembanding, misalkan ada kelas menggunakan desainnya apa, misal desain one group pre-test post-test control itu hanya jadi satu kelas, jadi hanya membandingkan sebelum dan setelah penerapan model tersebut. Jika atau pakai dua kelas ya Bapak Ibu, maka nanti desainnya pakai yang desain
dua kelas yang di bukunya Prof. Sugiono juga ada beberapa tentang menjelaskan bagaimana penelitian kuantitatif itu nanti. Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa tampilkan pada metode penelitian. Kemudian jika memakai penelitian pengembangan, ada prosedur pengembangannya itu bagaimana. Jika memakai penelitian PTK, prasiklusnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian siklus dijelaskan siklus satunya seperti apa, siklus duanya seperti apa, maka harus jelas. Lalu ada teknik prosedur penelitiannya juga seperti apa. Harusnya sih teknik prosedur penelitian ini di bagian sini setelah fokus penelitian ini biasanya. Kemudian teknik pengumpulan data, informan ini biasanya jika penelitian kualitatif. Nah, kemudian teknik analisis datanya bagaimana, menggunakan apa begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini sudah yang terakhir, nah daftar pustakanya seperti itu. Jadi di sini di bagian teknik analisis datanya ini teknik analisis data menggunakan apa saja, lalu daftar pustaka. Nah, jadi minimal itu dari bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 3 ini ya Bapak Ibu, bab 3 metode penelitian, itu minimal jumlah halamannya 15 halaman dan maksimal 20 halaman. Jadi, semisalnya sudah mencapai 20 halaman tambah 1 cover dan 1 daftar pustaka atau daftar pustaka lebih dari 1 halaman, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jika nanti halamannya masih kurang, maka saya akan menyuruh menambah lagi untuk menyuruh tambah halaman lagi ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, silahkan. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Insya Allah Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang tadi bagaimana mengatur margin, kemudian kita tes dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana mengatur spasi. Nah, untuk mengatur yang pertama itu ada mengatur ukuran margin ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung ke insert. Salah. Kemudian layout, mohon maaf. Kemudian kita pilih margin. Kita pilih custom margin. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga bisa mengganti formatnya kertasnya, ukuran kertasnya. Di sini ada margin, kemudian ada paper. Nah, di sini kita ganti yang A4 ya Bapak Ibu. A4, A4. Nah, oke. Marginnya kita ganti 2,5.
Jadi tinggal di oke saja ya Bapak Ibu. Nanti akan ganti ini. Oh, di laptop saya sepertinya formatnya tidak menggunakan CM. Nanti Bapak Ibu bisa diganti bagian ini, bagian marginnya jadi 2,5 cm. Kemudian ukuran kertasnya di bagian ini tadi ya Bapak Ibu. Di bagian ini tadi yang paper, kemudian kita pilih ukuran kertasnya A4, begitu. Kemudian untuk ukuran hurufnya bisa kita ganti di bagian ini, Times New Roman. Kemudian untuk rata kanan kirinya kita bisa pakai yang ini, Justify, yang rata kanan kiri. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk spasi atau line spasi, paragrafnya, kita bisa menggunakan yang ini nih, 1,5. 1,5 yang ini ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan lagi nanti untuk tugas selanjutnya begitu Bapak Ibu. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, sebenarnya untuk referensi atau penulisan sitasi itu lebih baiknya atau lebih mudahnya itu menggunakan aplikasi Mendeley itu ya Bapak Ibu, aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, tetapi jika saat ini saya menerangkan, menjelaskan tentang aplikasi tersebut penggunaannya nanti akan lebih dari 2 jam ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa mungkin menonton dari YouTube, tutorial YouTube jika ingin menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, nanti jika kita menggunakan aplikasi Mendeley di citasi tersebut, maka bagian daftar pustakanya akan otomatis ya Bapak Ibu. Saya di sini sebenarnya ada aplikasi Mendeley, tapi nanti akan panjang ya Bapak Ibu jika dijelaskan. Nah, saya jelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu. Di sini saya ada aplikasi Mendeley. Misalkan dokumen tadi kan di sini tentang dokumen ini. Ini tentang menurut ini ya. Kita langsung ke reference saja. Misalkan kita masuk dulu ke Mendeley. Sebentar, stop share. Kita langsung ke Mendeley. Jika sudah menginstal dan ini kita dapat. Nah, misalkan kita, ini saya acak ya. Saya misalkan ini ada artikel tentang PBL, penerapan model budget. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kita tinggal isi ini adalah termasuk type-nya type apa, jurnal artikel. Misalkan Bapak Ibu buku, misalkan kita bisa ganti dengan buku atau chapter itu kita bisa ganti dengan book section gitu ya Bapak Ibu. Kemudian masukkan judulnya, masukkan sebelah sini. Kemudian penulisnya kita masukkan ke author, maka nanti akan otomatis dia misalkan Sukma Khairunisa nih, kita masukkan lagi, maka dia akan otomatis, nah
otomatis nama belakangnya yang berpindah ke depan gitu ya Bapak Ibu. Kalau jika kita menggunakan Mendeley ini. Kemudian ada jurnalnya tentang ilmu pendidikan matematika. Kemudian tahunnya tahun 2019 ada volume 8. Nomornya kita isikan 2 jika ada nomor dan volumenya, jika tidak ada kita kosongkan, kemudian halamannya kita sesuaikan, halaman mana sih gitu. Kemudian saya stop. Nah, jika kita menggunakan Mendeley, jadi kita langsung dapat masukkan ke dokumen kita. Misalkan saja tadi model PBL adalah gitu ya. Bla bla bla. Nah, menurut tadi, nah langsung kita masuk ke reference insert citation, butuh Mendeley, kemudian kita tadi kan menggunakan artikelnya ini, kita klik saja artikelnya, kemudian maka akan otomatis seperti ini, Bapak Ibu. Akan otomatis terisi nama penulisnya dan tahunnya. Kemudian untuk daftar pustakanya juga akan otomatis. Tinggal kita insertkan bibliografinya. Daftar pustaka. Insert bibliografi. Nah, ini akan otomatis. Jadi ada nama penulisnya, tahun, judul artikelnya, kemudian jurnal apa, ada volume dan nomornya, dan juga ada nomor halamannya. Begitu Bapak Ibu, jika kita menggunakan aplikasi Mendeley, itu akan lebih mudah. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jika belum dapat dipahami dari penjelasan saya tadi, dari awal sampai akhir. Ini memang mahasiswa, berapa mahasiswa? Berarti 6 mahasiswa yang belum masuk ya Bapak Ibu. Itu memang tidak ada informasi atau bagaimana ya? Tidak ada informasi dengan Bapak Ibu atau bagaimana? Soalnya di saya juga tidak ada informasi gitu. Meskipun sudah saya chat personal satu persatu, sampai saat ini juga belum ada informasi apa-apa gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu informasinya dari mahasiswa yang belum masuk ini bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Ada Ibu Titin, Ibu habis lahiran, baru lahiran. Oh ya 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 Bu Titin. Sepertinya Bu Titin kemarin juga masuk kemarin tuh web pertama ya. Baru lahiran ya Ibu? Iya, baru lahiran 3 harian yang lalu. Oh iya, iya. Pak Edward juga sepertinya kemarin di web 1 ada, sekarang di web 2 tidak ada. Adakah informasi tentang Pak Edward, Bapak Ibu? Saya juga tidak tahu, sepertinya Pak Edward ini keluar dari grup WA ya, saya sepertinya sempat mengecek kemarin. Apakah memang beliau keluar atau bagaimana, saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu. Kalau saya di web 1 tidak ikut Ibu, soalnya terlambat cek di tutonnya, di ininya.
Terus belum masuk di grup juga, diberitahu sama Bu Titin, baru dimasukin. Mohon maaf. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Nanti Bapak Ibu jika ada yang memang belum mengerjakan tugas 1 atau 2, nanti mohon konfirmasi dengan saya ya Bapak Ibu. Jika memang belum sama sekali belum tahu info tentang mengerjakan tugas 1 dan 2, mohon dikonfirmasi langsung dengan saya. Nanti akan saya beri waktu dispensasi untuk mengerjakan tugas 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Silakan langsung konfirmasi langsung dengan saya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu perbaiki lagi tugas keduanya, kemudian kembangkan di tugas ketiga nanti. Yang terakhir pengumpulan tugas 3 itu kalau tidak salah 17 November ya Bapak Ibu. 17 November pukul 23.59. Jadi masih ada waktu sekitar 9 hari ya Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas 2. Semangat Bapak Ibu. Salah Ibu. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti pada tugas-tugasnya, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di grup WA atau grup e-learning gitu ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya waktu kita juga sudah habis ya Bapak Ibu. Kita sesi dokumentasi boleh dibuka kameranya. Untuk Bu Okta tidak apa-apa, tadi Bu Okta sampai memanjat pohon sepertinya ya Ibu Okta, tidak apa-apa. Yang lain monggo dibuka kameranya, kita sesi dokumentasi untuk laporan nantinya. Pak Suwarno, Bu Tuti. Pak Suwarno dan Bu Tuti tidak dapat. Ini apa? Oke, langsung kita tinggal dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri web kita kedua pada malam hari ini. Karena tadi saya juga lupa untuk tidak berdoa terlebih dahulu, maka kita akhiri saja, langsung kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan semangat untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Apabila ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA atau di grup e-learning. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penjelasannya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Iya Bu.